Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Saffah menukilkan sebuah nasihat singkat yang disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya, disampaikan oleh seorang ibu daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar, ensiklopedi Islam, punya murid-murid juga ulama-ulama besar lainnya. Nasihat ini diceritakan oleh muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang bernama Waqi' bin Jarrah, yang merupakan salah seorang guru senior daripada imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Imam Waqi' menceritakan bahwa waktu Imam Sufyan Ats-Tsauri kecil, ibunya menasihatinya dengan sebuah nasihat yang cukup berarti. Nasihat itu berbunyi, "Ya bunayya, utlubul ilma, wa ana akfika bimaghzali." Wa qalat, "Ya bunayya, idza katabta 'asharata ahruf fanzur hal tara nafsaka ziyadatan fi mashyika wa hilmika wa waqarika, wa illam yazid fa innahu la yadurruka wa la yanfa'." Ya bunayya, wahai anakku tercinta, utlubul ilma, carilah ilmu, wa ana akfika bimaghzali, aku akan mencukupkan seluruh bekalmu melalui pekerjaanku memintal benang. Tutuplah ilmu sebanyak-banyaknya, fokuslah mencari ilmu, dan aku akan siap menanggung seluruh bekalmu dengan pekerjaanku memintal benang. Wa qalat ya bunayya, kemudian ibunya melanjutkan, wahai anakku tercinta, idza katabta 'asharata ahruf, apabila engkau telah menulis 10 huruf daripada ilmu, fanzur, maka lihatlah, perhatikanlah, hal tara nafsaka, apakah kamu melihat keberadaan ilmu tersebut pada dirimu telah menambah semangat kamu menuntut ilmu, telah menambah kasih sayang dalam dirimu, telah menambah ketentraman dalam dirimu. Maka apabila 3 ini tidak engkau dapatkan dalam ilmumu, maka sesungguhnya ilmumu itu tidak akan memudaratkanmu dan juga tidak akan memberikan manfaat kepadamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 2 bagian daripada nasihat ini yang sangat penting untuk kita renungi. Bagian pertama, motivasi seorang ibu, motivasi orang tua kepada anaknya agar fokus
menuntut ilmu, sedangkan seluruh kebutuhannya siap ditanggung oleh orang tuanya. Tentu motivasi yang seperti ini tidak timbul melainkan dari ibu-ibu, dari orang tua yang paham bahwa sebaik-baik hal yang diberikan oleh seorang tua kepada anak adalah ilmu. Sebaik-baik warisan yang bisa diwariskan oleh orang tua kepada anak adalah ilmu. Sebaik-baik warisan yang bisa diwariskan kepada generasi, tidak ada yang lebih baik daripada ilmu. Maka para rasul dan para nabi, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan innama warrasul ilma, yang mereka wariskan kepada kita umat adalah ilmu. Kenapa ilmu yang mesti diwariskan? Kenapa ilmu adalah perkara yang paling penting, yang paling baik, yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya? Karena manusia itu hanya bisa hidup dengan ilmu, dan sebaliknya manusia akan terombang-ambing, tidak bisa hidup dengan baik tanpa ada ilmu. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan Adam, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan ketika Allah menyampaikan kepada malaikat ingin menciptakan Adam sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang akan memimpin bumi, mengendalikan bumi, mengelola bumi, mengayomi seluruh makhluk di bumi. Ayat setelahnya Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah bekali khalifah itu mesti dengan ilmu. Allah bekali Adam agar siap menjadi khalifah. Wa 'allama Adamal asma', Allah ajarkan kepada Adam seluruh ilmu, karena hanya dengan ilmu manusia bisa mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah. Maka dalam Islam, warisan terbaik yang bisa diwariskan satu generasi ke generasi yang lain tidak ada lain melainkan ilmu. Kemudian ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri masuk dalam bagian kedua daripada nasihatnya, masih tentang ilmu. Bagian pertama, motivasi untuk memiliki ilmu, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Bagian kedua, ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri dari kecil mengingatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang tujuan menuntut ilmu, tentang niat menuntut ilmu, tentang manfaat menuntut ilmu, tentang indikator bahwa seseorang telah benar-benar mendapatkan ilmu. Maka ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri menambahkan nasihatnya, ya bunayya, wahai anakku, apabila kamu mendapatkan 10 huruf daripada ilmu, belum banyak 10 huruf, maka berhenti sejenak
renungkan apa yang sudah diberikan ilmu itu kepadamu. Setidaknya ada 3 di sini nasihat ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama, hal tara nafsaka ziyadatan fi masyika. Indikasi-indikator seseorang betul-betul menuntut ilmu, indikator seseorang benar-benar ilmu telah menyatu dalam dirinya. Apakah dengan menuntut ilmu membuat dia ziyadah fi masyika, terus semakin semangat menuntut ilmu, terus semakin semangat mengembara, terus semakin semangat mencari? Atau ketika menuntut ilmu kemudian tiba-tiba setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan dia berhenti? Yang seperti itu bukan ilmu, tapi dia sedang mencari pekerjaan. Kebetulan pekerjaannya mensyaratkan harus ada ijazah, maka dia menuntut ilmu untuk mendapatkan ijazah. Setelah dapat ijazah, perjalanan menuntut ilmunya pun berhenti. Maka di sini ibunya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, indikator ilmu telah melekat pada dirimu, indikator niatmu sudah lurus dalam menuntut ilmu, ziyadatan fi masyika. Semakin kamu menuntut, semakin kamu membaca, semakin kamu mengkaji, semakin kamu terus semangat mencari. Maka kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam kesempatan yang lain, hayatul ilmi bis-su'ali wal 'amal bih wa mautuhu bitarkihima. Hidupnya ilmu dengan 2 cara. Yang pertama bis-su'al, dengan timbulnya pertanyaan-pertanyaan. Makin membaca, makin mengkaji, timbul pertanyaan-pertanyaan, terus mengkaji, terus mengembangkan, terus memajukan. Bisu'al wal amal bih, dan dengan diamalkan. Itulah 2 cara ilmu itu agar hidup. Tetapi sebaliknya, apabila tidak ada pertanyaan, tidak ada rasa ingin tahu terus, ingin mengkaji, dan ilmu yang sudah didapatkan tidak diamalkan, itu indikasi ilmu pada seseorang telah sakaratul maut, telah mati. Ini nasihat pertama tentang manfaat daripada ilmu, tentang hakikat daripada ilmu. Kemudian yang kedua, ziyadatan fi hilmik, wahai anakku, apabila engkau menuntut ilmu, engkau lihatlah dirimu dengan bertambah ilmu. Apakah kasih sayang dalam dirimu bertambah atau tidak kepada seluruh makhluk Allah? Fi hilmika, kasih sayangmu. Apakah dengan menuntut ilmu, cintamu, sayangmu, kedekatanmu dengan umat semakin dekat, atau makin jarang, makin malim, makin hayu, makin jauh dengan umat? Para ulama mengatakan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu menciptakan kasih sayang. Yang pertama, sesama pemilik ilmu. Indikator seseorang menuntut ilmu ikhlas. Indikator seseorang menuntut ilmu totalitas. Dia akan berkasih sayang sesama penuntut ilmu. Seharusnya seperti itu. Maka apabila ada orang yang berilmu, sesama orang berilmu, tidak ada timbul kasih sayang. Justru kadang-kadang sering timbul perseteruan.
Yang mereka tuntut dua-duanya bukan ilmu. Maka sangat disayangkan seandainya lembaga-lembaga pendidikan besar yang di dalamnya ilmuwan-ilmuwan yang seharusnya yang dikehendaki oleh berilmu, lembaga-lembaga pendidikan besar, mereka bersatu, mereka saling mencintai, saling menguatkan, maka akan aneh kalau ada lembaga-lembaga pendidikan besar yang justru berseteru, yang justru ribut, yang justru mupaki, gara-gara hanya masalah pagar misalnya, gara-gara hanya masalah tanah. Biasanya di kampung kita dengar berita seperti itu. Tidak orang kampung, na orang pakai masalah tanah. Orang kampung, bawa parang lagi. Itu di kampung. Tapi aib besar, aib sekali. Kalau orang kampung tahu ternyata di sini, di pusat pendidikan Islam, bahkan mungkin di negeri syariat seperti negeri ini, lembaga pendidikan yang isinya tidak perlu kita ragukan keilmuannya, tapi tidak tercipta rahimun baina ahlih, cinta dan kasih sayang sesama mereka. Ini harus dididik kepada generasi kita. Behanampu tujuan tentu ilmu, menciptakan kasih sayang sesama pemilik ilmu, kemudian kasih sayang tersebut dicurahkan kepada umat. Karena memang tujuan ilmu itu untuk pengabdian kepada umat, pengabdian kepada rakyat. Bukan dengan berilmu kemudian kita duduk manis, tinggal pitu-pitu bentang, tinggal fonis-fonis, bukan. Ilmu itu menciptakan kasih sayang kepada umat, turun duduk bersama umat, bangun hubungan emosional, buat ikatan. Itulah yang dididik di kampus-kampus. Setiap mahasiswa akhir tahun ada PKL, ada KKN, diturunkan ke kampung-kampung untuk menyatu dengan masyarakat, untuk mengajarkan umat, untuk berfikir masalah umat, untuk sama-sama mencari solusi. Kenapa mahasiswa akhir tahun itu diturunkan ke kampung-kampung itu, di kampus-kampus itu? Untuk disampaikan kepada mereka, itulah tujuan kamu menuntut ilmu selama 4 tahun di sini. Agar kamu bisa menyatu dengan masyarakat, duduk bersama masyarakat, bersatu dengan masyarakat, memikirkan masalah masyarakat, menyelesaikan masalah masyarakat. Bukan membuat jarak. Itu tujuannya. Maka jangan protes, jangan heran ketika kita melihat tengku-tengku, ketika kita melihat walid-walid, abu-abu di kampung-kampung sangat dipegang kuat oleh masyarakat. Sangat kuat hubungannya dengan masyarakat. Kenapa? Karena mereka turun langsung dalam masyarakat. Guruh masyarakat dari lahir ke pecicap sampai mati ke mana. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa bisa seperti itu, apakah itu sengaja mereka buat? Tidak sengaja, itu alamiah sekali. Belasan tahun mereka menuntut ilmu, pulang ke kampung mengurus rakyat. Tidak seperti saya misalnya asik dari mimbar ke mimbar. Tapi begitulah ilmu seharusnya. Ziyadatan fi hilmik. Bertambah ilmu kita, bertambah kasih sayang kita kepada siapapun. Bertambah cinta kita kepada siapapun. Bertambah cinta kita kepada umat, kepada rakyat. Kemudian ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri melanjutkan, mengingatkan anaknya yang kemudian jadi ulama besar ensiklopedia Islam. Ada yang ketiga yang jangan kamu lupakan wahai anakku.
wa waqarika wa ziyadatan fi waqarika. Setiap ilmu yang kamu dapatkan, perhatikan apakah ilmu tersebut menambahkan ketenteraman dalam jiwamu, ketenangan dalam hatimu. Waqar, apa makna waqar? Makna waqar hilang ambisi kepada dunia. Maka orang-orang yang benar menuntut ilmu, orang-orang yang ikhlas menuntut ilmu, orang-orang yang benar-benar Allah berikan ilmu, ada waqar dalam dirinya, tidak terlalu berambisi lagi kepada dunia. Kenapa tidak berambisi lagi kepada dunia? Karena dia telah mendapatkan nikmat ilmu yang tidak ada bandingannya dengan apapun nikmat di dunia ini. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau ditangkap dan dipenjara, dengan tersenyum beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya yang merasa sedih, beliau ditangkap, ulama besar ditangkap mau dipenjara, sayang orang. Kata beliau, tidak perlu sayang. Seandainya raja-raja itu mereka tahu apa nikmat Allah yang telah Allah berikan dalam diriku, dalam dadaku melalui ilmu, mereka akan merampasnya dariku walaupun dengan membunuhku. Nikmat besar dalam ilmu. Maka apabila orang-orang mendapatkan nikmat besar itu dalam ilmu, timbul waqar, tidak terlalu tertarik kepada dunia. Nikmat itu dalam ilmu. Inilah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah berpesan kepada kita. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu berpesan, ilmu itu nikmat sekali, nikmat terbesar di dunia ini. Kalau orang dapat ilmu, luas ilmunya, Masya Allah. Kata Abu Dzar, oleh karena itu janganlah kalian terlepas daripada ilmu. Jangan sampai kita ketinggalan nikmat ilmu. Jangan sampai kita di luar orang-orang yang bersentuhan dengan ilmu. Pesan Abu Dzar, kun aliman, jadilah orang berilmu, ulama. Kalau tidak mampu jadi ulama, au muta'alliman, jadilah orang penuntut ilmu. Tapi saya tidak mampu menjadi penuntut ilmu, karena menjadi penuntut ada metode yang harus ditempuh, berat. Au mustami'an, atau paling kurang jadi pendengar-pendengar saja, dengar ilmu. Tapi saya tidak mampu mendengar, sibuk sekali, padat sekali. Paling kurang au muhibban, pencinta ilmu. Bantu pendidikan-pendidikan dengan tenaga, dengan harta, pencinta ilmu. Kahana dajak dayo dah kirim aku gelas buat pengajian kan je. Au muhibban wala takun khamisan, jangan, kata Abu Dzar Al-Ghifari, jangan kamu jadi yang kelima, terlepas daripada ilmu. Jangan, harus masuk dalam salah satu empat ini, benar hubungan dengan ilmu. Karena kalau sampai kamu terlepas dari hubunganmu dengan ilmu, fatahlaku, kamu akan celaka. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah pesan ibu daripada ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah kepada anaknya. Maka mudah-mudahan ini menjadi pesan kita kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita ke depan. Jangan terlalu susah memikirkan harta yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita. Jangan terlalu susah kita pikirkan kekayaan yang akan kita tinggal, jabatan yang akan kita tinggal kepada anak-anak kita. Tapi berfikirlah keras, bagaimana ketika nanti kita telah tiada, kita telah mati, kita mewariskan semangat keilmuan kepada generasi kita ke depan. Kita wariskan semangat literasi. Dan itulah satu-satunya cara untuk membangun umat. Mudah-mudahan ada manfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.